بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita ikuti kajian hari Selasa mengenai Tauhid. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus semua Rasul, mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama, tidak ada beda dalam urusan Tauhid, yaitu menerapkan di dalam hati semua umat i'tiqad yang kuat bahwa Allah itu Tuhan dan hanya satu, tidak lebih dari satu. Satu bukan karena saking sedikitnya, tapi memang satu, tidak ada yang menyamainya. Kemarin sudah kita ikuti kandungan arti dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama ahli tauhid mengatakan istighna dan iftikar. Sebagian ulama ahli tasawuf atau ahli thariqah mengatakan nafi isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Nafi artinya menafikan semua selain Allah dari sifat-sifat Tuhan. Artinya selain Allah sama sekali tidak ada yang berhak disembah. Illallah isbat artinya hanya menetapkan kepada Allah sifat-sifat Tuhan. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Nafi isbat menafikan semua selain Allah, isbat hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Di dalam nafi isbat ini ketika kita zikir la ilaha illallah, supaya diingat ketika la ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Artinya keluarkan semua selain Allah dari dalam hati kita. La ilaha, keluarkan semua. Karena kita orang-orang awam ini terkadang memuliakan selain Allah, mengalahkan Allah. Memuliakan harta kita, mengalahkan Allah. Maka terkadang dipanggil Allah tidak datang karena baru ngurus harta kita. Dipanggil Allah tidak datang karena ngurus anak kita. Dipanggil Allah tidak datang ngurus istri kita. Dipanggil Allah tidak datang karena saking senengnya tengok-tengok, longok-longok di rumah-rumah kita. Itu artinya kita belum mampu memposisikan nafi isbat. Jadi ketika la ilaha, semua selain Allah jangan sampai ada di dalam hati kita. Kemudian illallah, hanya Allah yang ditetapkan di dalam hati kita. Nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat terus. Nanti lama-lama kalau sudah mapan, kita akan ringan hidup ini. Seberapa yang masuk di dalam hati kita, seberapa pula yang akan mempengaruhi sumpeknya pikiran kita, kacaunya pikiran kita, lemahnya iman kita. Itu tergantung seberapa yang masuk di dalam hati kita. Karena anak kita masuk di dalam hati kita, maka kita sering sumpek karena mikirkan anak. Terus tidak usah dipikirkan, itu namanya orang bluboh. Dia anak rira dipikirno. Lah terus piye kok dilebokno ati ra oleh, ora dipikirno ndak boleh. Maksudnya bukan begitu. Anak harus kita hormati. Tapi jangan kemudian seneng anak melupakan Allah. Itu yang ndak boleh. Ya. Ketika rumah kita masuk di dalam hati kita, maka kita akan sumpek gara-gara rumah.
Ketika lahan-lahan sawah kita masuk di dalam hati kita, maka kita akan sumpek gara-gara lahan sawah, kebun, mobil, harta, relasi. Pokoknya semakin banyak yang dimasukkan di dalam hati kita, akan semakin banyak yang mendatangkan sumpek, mendatangkan bingung, mendatangkan urusan. Tapi kalau kita anak tidak dimasukkan dalam hati, namanya anak ya sudah berjalan di rumah, pergi ke masjid. Artinya jangan sampai kita kalah di dalam mencintai anak di dalam mencintai Allah, kalah dengan mencintai terhadap anak. Kalau seperti itu akan selalu sumpek kita. Maka harus ada nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Ba'dul ulama lagi mengatakan la ilaha itu disebut menjadi istilah takhliyah. Ini ulama tasawuf juga. Illallah dinamakan tahliyah, pakai ha, yang pertama pakai kho. Takhliyah, illallah, tahliyah. Takhliyah adalah mengosongkan hati dari semua selain Allah. Tahliyah menghiasi hati hanya dengan Allah. Hampir mirip dengan nafi isbat. Memang kandungan artinya mirip, cuma dalam memberi istilah saja para ulama ahli tasawuf, ahli thariqah beda-beda. Takhliyah mengosongkan hati dari semua selain Allah. Tahliyah menghiasi hati hanya dengan Allah. Kalau kita mampu mengosongkan hati kita dari Allah, maka kita tidak akan pernah sumpek. Siapa yang jamin? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati bisa tenang. Tapi kalau kita zikir uang, zikir istri, zikir anak, akan semakin sumpek. Zikir itu apa? Mengingat. Semakin hati kita mengingat anak kita, mengingat istri kita, mengingat harta kita, akan semakin sumpek. Maka harus ada takhliyah, mengosongkan hati dari apa saja selain Allah. Terus hatinya diisi apa? Ya diisi Allah. Tahliyah menghiasi hati hanya dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Membutuhkan latihan yang sangat panjang dan kontinu, ya. Bagaimana kita akan tidak merasa susah ketika uang kita hilang? Bagaimana caranya? Ya sering sedekah. Diawali 1.000, ditingkatkan 2.000, ditingkatkan 5.000, ditingkatkan 10.000. Kalau 1.000 saja kita tidak mau lepas, tidak mampu melepas dari diri kita, apalagi 100.000, apalagi 1.000.000. Maka ketika menghadapi maut, semua akan terpikir di dalam hati, wah omahku biye, anakku biye, sawahku biye. Padahal semua itu ketika kita mati tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan. Kita itu hanya GR rumangsane aku iki dibutuhno wong, punya pengaruh. Tidak ada apa-apa, masa kita mati dunia tetap berjalan. Anak istri kita tetap berjalan. Orang kok bareng kita mati terus anak istri tak berhenti, dunia berhenti. Tetap kula jenengan mati, tetangganya yang jual nasi ya tetap jual nasi, anaknya yang makan nasi juga tetap makan nasi. Mau kadang kita itu GR, wah kalau saya mati nanti gimana anak saya? Masya Allah, Allah mampu mengurus makhluknya 10 triliun kok, tidak mampu mengurus gara-gara ditinggal mati seorang saja. Tidak. Rasulullah wafat, dunia juga berjalan. Nabi Adam wafat, dunia juga berjalan. Kita ini loh, mari pikirkan tugas kita. Kita ini sudah berjalan betul apa enggak?
sudah sholat alhamdulillah, sudah puasa alhamdulillah, punya ilmu sudah disampaikan alhamdulillah, ada orang jahat sudah mengingatkan apa belum, sudah alhamdulillah. Tugas-tugas kita ini kita selesaikan, jangan GR. Saking GR-nya sehingga takut sedekah, takut ini, takut ke masjid, takut bertemu orang. Ini karena kita GR. Tahu GR ya? Gendeng ra krasa. Masya Allah. Takhliyah dengan apa? Tahliyah. Ba'dul ulama ahli tasawuf mengistilahkan la ilaha narudz dzikri illallah nurudz dzikri. Jadi la ilaha illallah. Terus narudz dzikri adalah api zikir, nurudz dzikri adalah sinar zikir. Zikir itu panas. Sampai kalau tidak percaya, zikir yang sungguhan, zikir kok ngantuk, ya bukan zikir. Ya, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kita zikir, hatinya mati. Rasulullah tidur, hatinya hidup. Nah, kita kalau zikir panas, maka orang zikir itu membakar kalorinya lebih tinggi daripada orang macul. Ya, cepat lapar orang zikir itu. Lah kalau kita apakah sudah pernah zikir apa belum tidak tahu kita. Tadi sudah la ilaha illallah 5 menit. Itu kan karena imamnya la ilaha illallah. Kalau enggak hanya ikut-ikutan toh. Lah tadi malam semalam zikir apa tidur? Karena tidak ada orang kan, lebih enak tidurnya. Dan ketika kita sudah zikir, apa benar sudah zikir? Apalagi kalau zikir kok ngantuk loh. Kok bisa zikir ngantuk? Tidak mungkin toh, namanya saja zikir kok ngantuk. Zikir itu mengingat Allah. Apa ada mengingat dengan ngantuk? Tidak ada. Kok kayak dijawab loh, saya kan sudah wali, jadi walaupun ngantuk tetap zikir. Wali kota atau apa? Ya, jadi zikir panas. Maka orang selesai zikir lapar, makannya banyak. Para wali itu kadang ada yang makan jatah orang 7, 1 orang kuat. Tapi setelah itu tidak makan 7 hari. Lah kalau kita sehari 3 kali rutin. Ya. Para wali itu kadang seperti itu. Jadi 1 kali dahar banyak, tapi beliau nanti akan bertahan 7 hari tidak makan. Karena zikir itu panas. Lah ketika panas, kenapa panas? Lu panas kok bisa tenang? Lu nanti panas itu awalnya, nanti akan sejuk. Karena ada narudz dzikri, ada nurudz dzikri. Narudz dzikri itu api zikir. La ilaha illallah. Ketika la ilaha itu narudz dzikri, apinya zikir. Ketika illallah nurudz dzikri, sinarnya zikir. Buat apa api zikir? Untuk membakar. Membakar apa? Yang ada di dalam hati. Ketika la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kok kamu kadang nyembah harta? Makanya bakar. Uang yang masuk dalam hati bakar, rumah yang masuk dalam hati bakar, pekerjaan yang masuk dalam hati bakar. Nanti ketika malaikat Israel datang, sudah tidak pikir apa-apa, tenang. Maka para wali-wali Allah ketika menghadapi malaikat Israel tenang, ya. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi tenang. Bagaimana bisa kentil-kentilan uang sementara surga sudah nampak di depan mata? Wa abshiru bil jannah. Bagaimana bisa kentil-kentilan bojo sing penguk wireng sisan, wireng penguk merongos sisan. Bagaimana bisa kentil-kentilan sudah melihat bidadari?
Bagaimana kentil-kentilan mobil, sudah melihat buruk. Bagaimana kentil-kentilan sawah yang hanya 1 hektar, 2 hektar, sementara melihat luasnya surga yang tidak bisa dimeteri. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu ketika menghadapi malaikat Israel. Nah, itu tidak akan terwujud kecuali melalui latihan yang lama, kontinu, sungguh-sungguh. Jadi dengan cara narudzikri dan nurudzikri. Karena api itu panas akan membakar semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada narudzikri dan nurudzikri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam